Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levianur Puspita dengan NIM C1C021101 dari kelas R12 Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh pasal 21, yang pertama ada penerima pensiun berkala, yang kedua pegawai tetap, yang ketiga pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang keempat ada distributor multi level marketing atau MLM, yang kelima ada penjajah barang dagangan, yang keenam ada petugas dinas luar asuransi, yang ketujuh ada tenaga ahli, yang kedelapan bukan merupakan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang kesembilan ada anggota Dewan Komisaris ataupun Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang ke-10 ada pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun. Yang ke-11 ada mantan pegawai yang menerima jasa produksi, bonus, tantim, ataupun imbalan lainnya. Yang ke-12 ada peserta kegiatan. 13. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Dan yang terakhir ada pegawai atau peserta kegiatan atau pemberi jasa atau penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri. Objek PPh pasal 21. Yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat, ada imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam ada penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang ketujuh ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan ada penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang kesembilan ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. PTKP Pajak penghasilan pasal 21. Untuk wajib pajak sendiri, PTKP-nya senilai 54 juta. Jika wajib pajak tersebut sudah kawin atau menikah, berarti PTKP-nya ditambah 4,5 juta. Terus misalkan dia memiliki anak atau tanggungan, itu PTKP-nya per orang anak atau tanggungannya 4,5 juta. Terus yang keempat, jika suami istri ini sama-sama bekerja dan penghasilan suami istri digabung, itu PTKP-nya 54 juta. Dengan syarat untuk tambahan jumlah anak atau tanggungan itu maksimal 3 orang. Jadi misalkan wajib pajak tersebut memiliki anak atau tanggungan 4 atau di atas itu, tetap yang dihitung hanya 3 orang. Mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Kita masuk ke contoh. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji bulanan berupa gaji pokok senilai 6 juta rupiah.
Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Hitunglah PPh pasal 21 dari Tommy Hakim. Perhitungan PPh pasal 21. Bisa kita lihat gaji pokok dari Tommy Hakim senilai Rp6 juta. Terus ada pengurangan biaya jabatan. Setiap penghitungan pajak penghasilan itu selalu dikurang oleh biaya jabatan. Biaya jabatan nilainya 5% dari gaji pokok. Terus maksimal biaya jabatan Rp5 juta. Seandainya gaji pokok setelah dikali 5% hasilnya lebih besar dari 5 juta, tetap kita tulis 5 juta rupiah. Dikarenakan Tommy Hakim gajinya hanya 6 juta rupiah, dikalikan 5%. Jadi biaya jabatan yang harus Tommy Hakim keluarkan adalah senilai Rp300.000. Terus Tommy Hakim juga membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Jadi total pemotongan dari gaji Tommy Hakim adalah senilai Rp400.000. Terus penghasilannya itu sebulan Tommy Hakim adalah senilai Rp5.600.000 dikali 12. Terus dapat penghasilannya itu setahun dari Tommy Hakim, yaitu sebesar Rp67.200.000 PTKP untuk Tommy Hakim. Untuk diri Tommy Hakim sendiri yaitu 54 juta. Dikarenakan Tommy Hakim sudah menikah, itu berarti ditambah 4,5 juta. Berarti PTKP dari Tommy Hakim 58.500.000. Terus berarti penghasilan kena pajak dari Tommy Hakim adalah 67.200.000 dikurang 58.500.000. Berarti penghasilan kena pajak dari Tommy Hakim adalah senilai 8.700.000. Jadi besaran PPh pasal 21 setahun untuk Tommy Hakim adalah 5% dikali 8.700.000, yaitu hasilnya 435.000. Itu untuk setahun. Kalau misalkan untuk sebulan berarti dibagi 12, 435.000 dibagi 12 yaitu senilai Rp36.250.000. Jadi setiap bulan Tommy Hakim harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp36.250. Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Yang keempat, pemotong pajak wajib melakukan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT massa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Yang kelima, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Yang keenam, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun pajak berakhir. Demikianlah penjelasan hasil kerja saya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.